Melayani. Oke, kita sudah sampai kepada bagian akhir dari panorama Alkitab. Kita mau melihat kitab suci dari 360 derajat untuk memahami gitu ya, memahami sebenarnya apa yang kitab suci atau garis besar dari kitab suci itu sendiri. Ya, kita sudah bicara mengenai hal-hal sejarah, ya keterkaitan dengan sejarah, letak geografis, lalu sudah ada waktu yang lalu kita sudah selesai dengan perjanjian lama, ya kan? Nah, hari ini kita akan mengakhirinya dengan perjanjian baru. Tidak banyak yang akan saya sampaikan dalam arti semua bagian dari kitab, tetapi saya ingin nanti fokus di surat-surat yang terakhir, ya secara garis besar saja. Tapi nanti kemudian khusus untuk kitab Wahyu, ya saya mau memberi penekanan supaya mempersiapkan saudara untuk nanti pembelajaran mengenai eskatologis itu, ya biar jadi lengkap ya, pandangan kita secara biblika mengenai kitab suci itu, ya. Jadi izinkan saya untuk share screen lebih dulu. 27 kitab yang kita punya, ya 27 kitab di dalam perjanjian baru yang kita punya, dan seperti saya katakan sudah melewati banyak hal, dan akhirnya menjadi kitab suci. Mari kita lihat 27 kitab itu di dalam sebuah video untuk memberi gambaran kita tentang apa itu bagian dari apa itu perjanjian baru, ya. Mari kita sudah bisa dilihat perjanjian baru. Jika kita membuka Alkitab, maka kita akan melihat bahwa daftar isinya terdiri dari dua bagian besar, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kata perjanjian mengacu pada sebuah ikatan perjanjian yang merupakan inti dari kedua bagian ini. Kedua bagian ini menceritakan sebuah kisah yang sangat hebat dan berliku-liku tentang ikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan segenap umat manusia. Perjanjian lama yang disebut sebagai tanah dalam tradisi Yahudi merupakan kumpulan dari gulungan 39 tulisan orang Israel yang dikerjakan dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun. Sedangkan 27 kitab dalam perjanjian baru semuanya ditulis hanya dalam waktu 30 sampai 40 tahun oleh para pengikut Yesus generasi pertama. Sejak semula, umat Kristen sudah mulai mengumpulkan tulisan-tulisan ini dan membacanya bersama-sama dengan perjanjian lama sebagai satu kesatuan kisah yang bercerita tentang Yesus. Perjanjian baru dimulai dengan 4 kitab narasi yang semuanya kita sebut sebagai Injil, yang menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari Nazaret sebagai suatu pemberitaan kabar baik. Keempat Injil ini diikuti oleh narasi yang kelima yang disebut Kisah Para Rasul. Dalam kitab ini, Yesus yang telah bangkit mengutus para rasul. Kata rasul juga berarti orang yang diutus. Mereka ditunjuk sebagai utusan Yesus untuk menyebarkan kabar baik tentang Dia ke seluruh dunia pada zaman itu. Setelah itu, kisah para rasul dilanjutkan dengan kumpulan surat-surat dari para rasul yang ditulis untuk memberi pengajaran dan pedoman bagi para pengikut Yesus dalam komunitas setempat yang disebut sebagai jemaat. Ada 13 surat yang berhubungan dengan Rasul Paulus, dan surat-surat ini tidak disusun berdasarkan urutan waktu penulisan, melainkan dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Lalu ada surat untuk orang-orang Ibrani yang ditulis oleh teman dekat para rasul, tetapi tidak disebutkan namanya. Setelah itu ada surat dari Yakobus, Yudas, Petrus, dan Yohanes. Dua yang pertama merupakan saudara-saudara Yesus, dan dua berikutnya adalah para pengikutnya yang pertama. Kitab terakhir dalam perjanjian baru adalah kitab Wahyu, sebuah surat yang ditujukan kepada 7 jemaat dan berisikan kata-kata nubuatan yang menjadi tantangan dan penghiburan bagi semua pengikut Yesus. Jadi itulah kitab-kitab dalam perjanjian baru. Tetapi apa inti dari semua kitab ini? Dan bagaimana kitab-kitab ini terhubung dengan perjanjian lama sehingga bisa menjadi satu kisah yang menyatu? Jadi begini, Alkitab merupakan satu kisah yang panjang dan hebat dengan banyak pergerakan atau babak. Perjanjian lama menceritakan serangkaian kisah dalam babak pertama yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami kisah-kisah selanjutnya. Tema-tema utama dan konflik dalam cerita yang disusun dalam pola-pola tertentu. Kemudian perjanjian baru melanjutkan semuanya ini sampai pada puncaknya, yaitu kisah mengenai Yesus. Begini maksudnya, babak pertama bercerita tentang Allah dan seluruh umat manusia.
Allah menyediakan sebuah taman yang luar biasa bagi manusia yang diciptakan sebagai mitra Allah untuk berkuasa atas dunia. Namun dalam kebodohannya, manusia tunduk pada godaan si jahat serta memberontak terhadap nikmat Allah, sehingga akhirnya mereka dibuang ke padang belantara, di mana mereka mulai saling membunuh. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan keegoisan manusia dan penindasan, yang berakhir dengan kota Babel yang besar dan jahat. Tetapi Allah mengasihi dunia dan manusia-manusia yang bodoh ini, sehingga ia memulai rencana untuk menyelamatkan manusia dengan menjanjikan datangnya seorang manusia baru yang akan menghancurkan si jahat yang telah menarik kita ke dalam kebinasaan. Babak berikutnya dalam Alkitab adalah kisah mengenai Allah dan bangsa Israel yang mengembangkan tema dan pola dari babak pertama. Allah memanggil sekelompok manusia baru dari Babel menuju ke sebuah tanah yang luar biasa, Abraham, Sarah, dan orang-orang Israel keturunannya. Allah berjanji bahwa melalui mereka, berkat Allah akan dipulihkan bagi semua bangsa. Tentu inilah manusia baru yang kita tunggu-tunggu. Namun orang-orang Israel kembali memberontak melawan Allah. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan kekerasan yang berakibat pada kehancuran dan pembuangan kembali ke Babel. Tetapi Allah tetap memegang janjinya bahwa manusia baru akan datang dari garis keturunan Abraham. Ia adalah seorang raja dan imam yang nantinya akan menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh manusia dari Babel agar berkat Allah dapat dipulihkan bagi seisi dunia. Nah, coba perhatikan. Kedua babak ini disusun menurut pola yang sama. Tetapi babak kedua merupakan versi yang lebih panjang dan lebih kejam dari babak pertama. Dan kedua-duanya memperlihatkan betapa tragisnya kondisi manusia, tetapi juga menyoroti janji Allah yang akan dibahas lebih lanjut di babak berikutnya, yaitu kisah para nabi dan penyair dalam perjanjian lama. Para nabi mengingatkan Israel dan bangsa-bangsa lainnya akan kejahatan mereka. Mereka juga memperingatkan bahwa suatu hari nanti Allah sendiri yang akan mendatangkan hari Tuhan dan membebaskan dunianya dari Babel. Ia akan datang melalui seorang imam dan raja yang ia janjikan, yang akan menderita sebagai hamba dan mati bagi dosa-dosa bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Tetapi kemudian ia akan dimuliakan sebagai raja atas segala bangsa. Ia akan memanggil orang-orang lainnya untuk meninggalkan Babel dan bergabung dengan umat perjanjian baru, yang bersama-sama dengan Allah akan memerintah atas Yerusalem baru, yang artinya ciptaan yang baru. Jadi perjanjian lama diakhiri dengan mengantisipasi babak baru dalam kisahnya. Dan di dalam perjanjian baru, kisah yang sama akan dilanjutkan di dalam Yesus. Mari kita lihat bagaimana caranya. Keempat kitab Injil memperkenalkan Yesus dari Nazaret sebagai keturunan dari Abraham yang dijanjikan untuk memulihkan berkat Allah bagi bangsa-bangsa, dan juga sebagai manusia baru yang akan mengalahkan si jahat dan memulihkan persekutuan manusia dengan Allah. Jadi Yesus tidak hanya digambarkan sebagai manusia. Ia berkeliling memberitakan kedatangan kerajaan Allah yang telah dijanjikan itu. Ia juga berkata-kata dan bertindak seperti dialah Raja Ilahi Israel. Namun bukannya ia menyebut dirinya sebagai raja, Yesus malah menyebut dirinya sebagai anak manusia, yang berarti manusia yang bertindak sebagai hamba. Injil menyatakan bahwa di dalam Yesus, Allah Israel telah menjadi seorang Israel yang setia dan manusia sejati. Kita semua diciptakan demikian, tapi kita telah gagal. Misi Yesus adalah melawan kuasa roh jahat yang bersembunyi di balik kejahatan manusia yang membawa kita ke dalam keegoisan, kekejaman, dan kematian. Tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan seperti itu? Injil memberikan jawaban yang mengejutkan, yaitu Yesus mengalahkan kejahatan kita dengan memberi dirinya mati di atas taktanya yang hina, yaitu kayu salib. Ia mati karena kejahatan dan dosa umat manusia. Di atas saliblah Yesus menjalani apa yang ia ajarkan, yaitu anti kekerasan, pengampunan, dan kasih yang penuh pengorbanan yang merupakan kekuatan yang paling dahsyat di alam semesta. Dan karena kasih Allah akan dunia miliknya jauh lebih kuat daripada kejahatan atau kematian, maka Yesus dibangkitkan ke dalam hidup yang baru yang menjadi model bagi manusia baru. Dan dari sini kita dibawa kepada kisah para rasul. Melalui Roh Kudus, Allah memberi kuasa kepada para pengikut Yesus untuk membagikan kehidupan dan kasih Yesus kepada dunia, yaitu dengan mengajak orang-orang untuk meninggalkan manusia lama mereka dan menjadi manusia baru dengan bergabung ke dalam keluarganya Yesus dari berbagai suku. Disinilah surat-surat dari para rasul bisa masuk ke dalam ceritanya. Dalam surat-suratnya, para rasul berbicara kepada jemaat Kristen yang mula-mula, dan mereka menunjukkan bagaimana kabar baik tentang Yesus Sang Raja yang telah bangkit itu telah mengubah sejarah dan seharusnya juga membawa perubahan dalam setiap bagian dari kehidupan kita.
Para rasul juga menjelaskan kabar baik itu dengan senantiasa mengacu pada kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan kisah tentang Yesus. Dengan demikian, kita juga bisa melihat kisah hidup kita sendiri sebagai bagian dari kisah Alkitab yang luar biasa. Segenap umat manusia telah terperangkap dalam pembuangan di Babel, tetapi Yesus datang untuk menyediakan tempat tinggal yang baru. Kita semua hidup seperti dalam perbudakan di Mesir, diperbudak oleh keegoisan dan dosa kita. Tetapi Yesus mati sebagai anak domba Paskah untuk membebaskan kita ke dalam tanah perjanjian. Manusia lama kita terikat pada kematian, tetapi kebangkitan Yesus membawa masa depan yang baru bagi manusia baru. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh kejahatan, tetapi melalui Yesus dan Roh-Nya, ciptaan baru telah hadir di sini dan pada saat ini. Dari sini kita menuju ke kitab Wahyu, di mana seluruh kisah Alkitab menyatu ke dalam simbol dan gambaran yang sangat kuat. Yesus digambarkan sebagai anak domba yang disembelih yang kemudian diagungkan sebagai Raja Ilahi atas dunia. Ia memimpin umatnya keluar dari perbudakan dan pembuangan di Babel. Dan ketika mereka melawan kekuatan Babel, mereka mungkin harus menderita bersama pemimpin mereka yang tewas terbunuh. Tetapi ketika kita mengikuti sang Raja yang telah bangkit, bahkan kematian pun tidak dapat menghentikan datangnya ciptaan yang baru, yang digambarkan sebagai bait suci di Taman Yerusalem yang baru, rumah yang sesungguhnya bagi umat manusia setelah mereka kembali dari pembuangan yang panjang. Maka di halaman terakhir Alkitab, langit dan bumi dipersatukan kembali, dan manusia baru menerima kembali tugas yang telah ditetapkan bagi mereka sejak dari halaman pertama Alkitab, yaitu berkuasa atas dunia bersama-sama di dalam kasih dan kuasa Allah. Perjanjian baru merupakan kumpulan naskah yang luar biasa, yang berisikan kesaksian dari para rasul yang menuntun kita kepada Yesus yang telah bangkit itu. Dan melalui Roh Allah, perkataan manusia ini telah menjadi firman Allah yang memberikan pengharapan sejak abad pertama hingga abad ke-21. Setiap kitab menunjukkan bagaimana Allah melalui Yesus dan Roh-Nya menuntun kita kepada tujuan akhir dari dunia ini di dalam ciptaan yang baru. Dengan demikian, akhir dari kisah ini sebenarnya merupakan awal dari kisah baru yang belum diciptakan. Dan itulah inti dari perjanjian baru. Secara garis besar, maka perjanjian baru seperti yang kita lihat dari awal di panorama Alkitab, dia menjadi penggenapan, ya, penggenapan dari rencana keselamatan Allah, sebuah kisah baru, sebenarnya baru dalam artian menggenapi proto-injil itu, ya, proto-injil tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan kalau Bapak Ibu lihat dari video yang baru kita Bapak Ibu dengarkan, dia menggambarkan bagaimana Yesus yang adalah janji dari perjanjian lama itu sebagai Mesias itu digenapi. Nah, digenapi dalam perjanjian baru, lalu dia memberikan kepada kita itu gambaran mengenai Yesus sebagai Allah Israel yang memberikan kepada manusia sebuah penggambaran tentang rencana keselamatan bagi manusia, ya, manusia ciptaan baru melalui tulisan-tulisan Injil, lalu kisah para rasul yang merupakan kitab-kitab di dalam perjanjian baru yang kita kenal sebagai kitab-kitab sejarah, lalu kemudian surat-surat kiriman dari para rasul yang merupakan doktrin, ya, lalu kemudian wahyu yang berbicara mengenai masa yang akan datang, ya, sebagaimana waktu kita menghafal tentang Alkitab kita, ya, panorama Alkitab, gambaran besar Alkitab kita. Nah, kalau kita melihat gambar besar dari kitab-kitab suci kita, maka sebenarnya kitab suci kita khususnya perjanjian baru terdiri dari 4 Injil, lalu kisah para rasul yang merupakan bagian dari kitab-kitab kita sebut kitab-kitab sejarah, karena dia menceritakan kalau Injil-Injil menjadi sejarah dari pelayanan Yesus, sementara kisah para rasul itu bicara mengenai sejarah perjalanan hidup dari para murid. Lalu 13 tulisan Paulus yang merupakan bagian dari surat kiriman juga, lalu Ibrani, lalu ada 7 surat kiriman umum, lalu ada 1 kitab eskatologis, ya, pembagiannya secara garis besar demikian, ya. Jadi Injil
13 tulisan Paulus, surat Ibrani, lalu kemudian surat-surat kiriman umum, serta surat eskatologis. Nah, kalau kita lihat gambar besarnya, maka kitab-kitab Perjanjian Baru itu ya terdiri dari Injil dan Kisah Para Rasul ya, untuk kita kategorikan secara ya. Lalu surat-surat kiriman ya, khususnya tulisan Paulus, tulisan yang bersifat occasional document gitu ya, surat occasional document, dan semua surat-surat kiriman itu sifatnya adalah occasional document. Jadi dokumen-dokumen yang memang diberikan gitu ya, diberikan untuk sebuah persoalan tertentu pada masa itu. Lalu surat kiriman umum, surat kiriman am, lalu setelah itu adalah kitab Wahyu. Nah, kalau kita melihat tulisan-tulisan tadi ya, atau komposisinya, maka saudara-saudara, kita ingat bahwa tulisan-tulisan itu berada di dalam masa, jadi ada masanya, masa kekaisaran Romawi. Injil-injil ada di kekaisaran Romawi, dan juga termasuk di dalam surat-surat gitu ya, surat-surat kiriman, semuanya ada di dalam kekaisaran Romawi. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bagian itu, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebenarnya tulisan-tulisan kita ya di dalam Alkitab ini yang kita punya sekarang bukanlah tulisan yang serta-merta jadi, gitu, kan? Seperti Injil itu semua langsung jadi seperti yang kita punya. Tapi dia merupakan tulisan yang dikumpulkan, ya, dikumpulkan dari orang-orang yang mendapat ilham dari Roh Kudus. Nah, izinkan saya untuk memberitahu kepada saudara bagaimana sejarahnya dari kitab suci yang kita punya. Saya sudah katakan bagaimana kemudian dia menjadi bagian dari. Kenapa kemudian dikatakan, oh ini adalah bagian dari Injil, ini kemudian adalah tulisan-tulisan Paulus, tulisan masuk surat-surat kiriman. Penyusunan tadi, pengkategorian itu tuh merupakan pekerjaan dari gereja purba, ya, yang kemudian mengkanonkan tulisan-tulisan itu. Nah, khusus untuk Perjanjian Baru, kemarin kita sudah bicara mengenai Perjanjian Lama ya, kita sudah menunjukkan bahwa Perjanjian Lama dalam proses kanonnya sudah dilakukan. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Kategori tadi ya, yang Bapak Ibu dapat pengkategorian tadi itu dapat dari mana? Siapa yang melakukannya? Nah, mari kita lihat latar belakangnya. Di dalam sejarah untuk kanon, kita sudah bahas bahwa kanon itu adalah standar, ya, standar ukuran yang menunjukkan bahwa tulisan-tulisan ini sahih adanya. Nah, kanon Perjanjian Baru itu muncul dari sebuah kesepakatan bersama yang kalau kita lihat perjalanan sejarahnya, maka sebenarnya dimulai dari Yesus yang melayani, yang kemudian dicatat di dalam Injil-Injil, ya kan? Pelayanan Yesus dicatat di 4 Injil. 3 Injilnya merupakan sinoptik yang memberikan gambaran yang sama, walaupun ada perbedaan karena audiens, pendengarnya, penerimanya berbeda. Tetapi setelah pelayanan Yesus, lalu dalam pelayanan Yesus muncullah tradisi oral. Ya, tradisi oral yang dari mulut ke mulut mereka menceritakan tentang Kristus itu, ya Yesus dan pelayanannya. Lalu Yesus yang melayani ini kemudian terangkat ke surga. Akhir dari pelayanan Yesus kemudian menjadi awal dari pelayanan para rasul. Mereka kemudian melanjutkan pelayanan Yesus. Ya, pelayanan para rasul ini yang kemudian kita lihat berada di wilayah Yerusalem, Yudea, ya, Palestina bagian selatan. Pelayanan yang mereka lakukan.
Dalam pelayanan, khususnya untuk pelayanan Rasul-Rasul, kalau kita lihat di kitab suci yang kita punya sekarang, maka kisah para rasul, surat-surat kiriman memberikan begitu banyak informasi tentang itu. Nah, lalu dari perjalanan setelah Yesus terangkat ke surga, murid-murid melanjutkan pelayanan Yesus, ada sekitar 100 sampai 200 tahun Masehi, Allah kemudian memberi ilham, ya, pengilhaman, ya, wahyu, pewahyuan. Ya, karena saudara sudah sekolah di Sati, maka terminologi yang saudara harus pakai mesti menjadi terminologi dari seorang yang belajar di sekolah teologi. Apa itu? Nah, kalau kita bicara mengenai pewahyuan, maka kita bicara mengenai para penulis Alkitab. Ya, terminologi itu adalah untuk para penulis Alkitab yang diilhamkan Allah untuk menulis kitab suci. Jadi mereka itu yang diilhamkan, ya, diilhamkan oleh Allah. Lalu kemudian kita bertanya, terus kalau saya baca Alkitab, Tuhan memberi pencerahan kepada saya, apa boleh saya sebut sebagai wahyu? Nah, kalau pengertiannya wahyu dalam terminologi yang biasa orang pakai, sebenarnya itu tidak tepat, ya. Yang tepat adalah saudara mesti mengatakan mendapat pencerahan dari Tuhan, iluminasi. Jadi ada beda. Kalau diilhamkan itu berarti para penulis kitab suci. Tapi kalau kita dicerahkan pikiran kita, itu namanya iluminasi. Coba sama-sama bilang iluminasi. Jadi mendapat pencerahan dari Tuhan. Sementara para penulis kitab suci ini di bawah urapan Tuhan, kemudian 8 penulis Alkitab itu mereka menulis. Nah, tetapi dari kisahnya begitu kan, Yesus datang ke dunia, ya melayani melalui oral tradisi, orang cerita tentang Yesus. Kemudian peristiwanya adalah Yesus terangkat ke surga, gitu ya. Yesus terangkat ke surga. Setelah terangkat ke surga, dia memberi kuasa kepada para murid untuk melayani. Mereka melayani. Ada oral tradisi, ya kan? Ada oral tradisi. Kemudian, nah, jadi melalui cerita itu, Allah memberikan ilham. Kan ini yang dicerita-cerita itu kan lama-lama kalau mati orangnya habislah ceritanya, kan? Gitu. Jadi kemudian perlu dicatat. Nah, apa yang Tuhan beri ilham kepada ke-8 penulis untuk mencatat. Nah, tapi waktu mereka mencatat itu juga, mereka berhadapan dengan kelompok-kelompok yang kemudian juga bicara tentang orang-orang, ada literatur yang lain, kesusastraan lain juga yang bicara banyak. Ya, kesusastraan lain bicara mengenai tulisan-tulisan yang juga kemudian orang identikkan dengan tulisan-tulisan. Nah, seperti apa? Ya apokripa, itu ya untuk orang Katolik. Lalu kemudian Spedopigrapha dan kitab tunggal. Tetapi kemudian kan harus dipilih, itu harus dipilih. Maka bagaimana supaya tulisan yang diilhamkan ini oleh ke-8 penulis Perjanjian Baru itu diterima, padahal dia bercampur dengan semua ini, ya kan, dengan tulisan-tulisan lain itu yang beredar pada saat itu. Maka yang dilakukan adalah kemudian, kalau saudara lihat dari kesusastraan yang beredar pada waktu itu, Septuaginta ada, apokripa itu ya, kitab yang diakui oleh orang-orang Katolik walaupun kita tidak mengakuinya. Lalu Spedopigrapha, kitab-kitab palsu yang ditambahkan, naskah Laut Mati itu ya di Qumran, lalu ada kanon Perjanjian Baru. Septuaginta menjadi terjemahan lama dari Yunani ke dari Ibrani, Perjanjian Lama dari Ibrani, bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu. Ya, jadi ada selain dari Perjanjian Lama itu ada juga
apa itu kitab-kitab seperti Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, 1-2 Makabe itu menjadi tulisan yang juga ada di dalam itu. Apokrifa seperti saya sudah pernah bicarakan dengan saudara, buat orang Katolik disebut Deuterokanonika, yang menjadi yang kedua, ya. Deuteros yang kedua dan kemudian di Deuterokanonika, jadi kanon yang kedua, kanon atau patokan kedua. Mereka sebut sebagai Deuterokanonika, orang Katolik menyebutnya demikian, kita mengetahuinya sebagai apokrifa. Surat-surat tersembunyi yang tidak kita akui, ya, tidak kita akui berdasarkan pengakuan dari bapak-bapak kanon Perjanjian Baru di masa Gereja Purba. Bagi orang Katolik, Deuterokanonika adalah kitab suci mereka, yaitu dari Perjanjian Lama, sementara yang lainnya disebut Protokanonika, yaitu kepercayaan mereka. Lalu Spirigrapha yang saya bilang ada tulisan-tulisan yang juga beredar, ya, tokoh yang sebenarnya ditambahkan, orangnya sudah lama mati, lalu kemudian dipakai. Nah, ini hal yang sebenarnya praktek yang lazim pada waktu itu, ya, sehingga ada tulisan-tulisan termasuk tulisan di dalam Perjanjian Baru yang dianggap sebagai pseudepigrafa, ya. Naskah Laut Mati, ya, di gua-gua Qumran itu nanti akan saudara belajar khusus di waktu saudara belajar Hermenetik. Oke, karena kanon itu menjadi standar, maka kemudian ada prinsip yang dipakai untuk menerima kanon, gitu ya, kanon kitab suci. Nah, yang dipakai oleh gereja pada masa itu, gereja purba, untuk sebagai standar mengukur, ya, mengukur mana dari tadi hal oral tradisi yang kemudian tertulis itu, lalu sementara di sisi lain ada beredar kesusastraan yang seperti apokrifa, pseudepigrafa, maka mereka harus punya standar, ya, yang kemudian dipakai sebagai prinsip menerima, menetapkan kanon kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. 6 standar itu adalah: pertama, apakah kitab itu punya otoritas, diilhami enggak? Diilhami oleh Tuhan. Yang kedua, profetik. Ya, apakah penulisnya diilhami oleh Tuhan, original, karya asli, mengubahkan orang, ya, secara dinamis, lalu persetujuan gereja yang mereka kumpulkan, ya, oleh Bapak Gereja. Lalu kesaksian luar, kesaksian yang mendukung. Jadi walaupun sudah dirasa ini berotoritas, profetik, original, tapi perlu ada pengakuan kesaksian dari gereja Tuhan pada masa itu, termasuk kitab suci, ya, tulisan itu sendiri. Apakah ada dukungan dari dalamnya atau tidak? Otoritas bicara mengenai prinsip kanon yang menunjukkan bahwa kitab yang mau dipilih atau dipakai ini adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah atau tidak. Apa yang tersirat di dalamnya, bagaimana pengaruh moral, bagaimana kesaksian historis dari gereja terhadapnya. Lalu yang berikut adalah profetik, gitu, ya. Apakah penulis itu a man of God, seorang yang punya otoritas, diakui, ya, diakui. Lalu original, karya asli pengarang yang menceritakan tentang Allah, manusia, dan hal-hal yang bersifat teologis. Jadi menceritakan tentang Allah, manusia, dan hal-hal yang bersifat teologis. Lalu dinamis, ya, dinamis itu mempunyai kuasa yang mengubah kehidupan. Jadi waktu orang baca, pengaruhnya bagaimana terhadap dirinya. Persetujuan gereja, kitab itu diterima, dikumpulkan, dibaca, digunakan oleh umat Allah atau
Bapak Gereja. Keenam, kesaksian yang mendukung itu diambil dari dua sisi. Kesaksian yang mendukung yang datang dari kitab suci itu sebagai bagian dari dukungan kesaksian dari dalam kitabnya. Lalu kesaksian dari eksternal. Nah, kesaksian eksternal ini ya adalah bicara mengenai tulisan-tulisan yang dianggap baik, ya, tulisan yang memang diterima, ada yang ada pada waktu itu, tapi kemudian oleh gereja Tuhan, oleh Bapak Gereja, ada yang kemudian secara resmi itu diterima, tapi ada juga yang dianggap tidak resmi. Nah, mari kita lihat dukungan ini nih yang paling penting ya. Nanti kemudian bukan yang paling penting, tapi ini yang kemudian memberikan pengaruh. Kesaksian yang mendukung internal. Nah, berisi tulisan-tulisan yang memberikan kesaksian. Kesaksian secara langsung ya tentang otoritas dari berita yang disampaikan. Ya, dari berita yang disampaikan kepada apa namanya yang di otoritas yang ada pada waktu itu. Nah, yang pertama kalau secara internal, apakah tulisan-tulisan itu yang mau dipilih ya, yang mau dipilih, apakah mereka tulisan-tulisan itu mengutip perjanjian lama enggak di dalam kitab itu sendiri atau di dalam tulisan itu kan belum kitab ya. Di dalam tulisan itu apakah ada kutipan perjanjian lama enggak? Pertanyaannya kenapa harus kutipan perjanjian lama? Sekali lagi ada kaitannya bahwa proto Injil rencana keselamatan Allah itu merupakan bagian dari yang telah direncanakan dari perjanjian lama, bukan tiba-tiba muncul, tapi itu dia menjadi bagian dari perjanjian lama. Maka kalau ada kutipan perjanjian lama secara tepat maka diterima. Kemudian penggunaan firman Allah, ya. Penggunaan firman Allah, sebutan bagi ajaran Yesus. Jadi apakah ada ajaran Yesus terkandung di dalam? Lalu pengakuan tentang penyataan Tuhan sebagai kesaksian ya oleh para. Jadi pengakuan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di situ. Lalu yang berikut adalah selain kesaksian internal itu di dalam kitab itu ada juga kesaksian eksternal ya yang disebut dukungan secara tidak resmi maupun resmi. Nah, yang tidak resmi kesaksian mendukung yang berasal dari informasi yang tidak dikatakan tidak resmi ya, sebenarnya tidak resmi karena tidak langsung dijadikan kumpulan diterima oleh gereja, tapi dia ada beredar pada waktu itu. Kitab-kitab yang tidak langsung itu yang dikutip oleh penulis Kristen mula-mula oleh Bapak Gereja adalah ketika Clemens dari Roma pada tahun 95 dia mengutip tulisannya Paulus di Efesus. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kalau Clemens dari Roma mengutip tulisannya Paulus dari Efesus harus diterima? Ya karena kalau kita lihat urutan sejarahnya maka Yesus lalu murid-murid, setelah Yesus murid-murid lalu Bapak Gereja. Gitu. Jadi Bapak Gereja itu mereka menjadi orang pelaku sejarah yang paling dekat dengan masa itu, dengan masa para penulis kitab itu. Jadi kalau Clemens dari Roma mengutip tulisannya Paulus di Efesus, maka itu menjadi semacam clue untuk petunjuk untuk mengatakan benar ada bahwa tulisan Efesus itu tulisan yang diyakini sebagai tulisan yang diilhami oleh Allah, gitu ya, salah satu.
Lalu Ignatius dari Syria, ya, Polikarpus dari Smyrna, Justinus Martir, Irenaeus, Tertullianus dari Kartago. Ya, ini semua orang-orang ini, bapak-bapak gereja ini adalah kelompok yang dekat, ya, bahkan dikatakan pelaku dari sejarah itu, sehingga mereka tuh kesaksian mereka, kisah-kisah mereka itu memberi dukungan walaupun secara tidak. Ya, jadi nah, ada secara tidak resmi ya bapak-bapak gereja itu juga mereka kemudian membuat atau menyusun atau bukan mereka tuh memberi pengakuan tentang kitab-kitab yang mereka sebut, yang mereka kategorikan kitab yang masih ya diterima, itu ya, yang tidak diragukan keasliannya, dan juga kitab yang dianggap yang diragukan keasliannya. Ya. Nah, yang tidak ada persoalan, kitab-kitab yang diterima oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu disebut sebagai homologumena. Ya, jadi homologumena itu kitab-kitab suci yang tidak diragukan keaslian. Kalau Origen, ya, Bapak Gereja Origen dari Alexandria melihatnya sebagai keempat Injil, ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak diragukan, dan memang hampir semua mengkategorikan, menempatkan tulisan-tulisan dari keempat penulis Injil itu disebut sebagai tulisan-tulisan homologumena yang tidak diragukan. Ya, jadi lalu kemudian ada yang masih diragukan, ya, masih diperdebatkan, seperti antilogumena, disebut sebagai antilogumena. Ya, jadi masih diperdebatkan. Umumnya kitab Ibrani ya oleh Origen, kitab Ibrani, 2 Petrus, 2, 3 Yohanes, Yakobus, Yudas itu ya. Lalu ditambah dengan kitab-kitab yang lain seperti Barnabas, kitab-kitab yang muncul pada waktu itu yang tidak diakui keabsahannya. Eusebius dari Kaisarea juga mengutip prinsip Origen, tapi dia menolak KPR Paulus, ya. Di situ ada surat yang disebut KPR Paulus, Wahyu Petrus, Seferopias. Nah, buat Eusebius, si homologumena itu keempat Injil, ya, keempat Injil, 1 Yohanes, kitab Wahyu itu diterima. Sementara surat Yakobus, Yudas, 2 Petrus, ya, 2, 3 Yohanes itu disebut antilogumena. Nah, jadi kitab-kitab yang gereja pada waktu itu terima adalah kalau dikategorikan menjadi 2 jenis, homologumena dan antilogumena, ya, kitab-kitab yang kitab-kitab suci yang tidak diragukan keasliannya, ya, homologumena. Sementara antilogumena adalah kitab suci yang banyak diperdebatkan, ya, yang tidak diterima. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambarannya, maka demikian, ya, pembagiannya. Ada Origen, ya, yang homologumena adalah ini, kitab-kitab ini, lalu kemudian antilogumena adalah kitab-kitab ini. Eusebius, ya, kalau homologumena adalah kitab-kitab ini, antilogumena, ya. Nah, mereka mengakui hal itu, ya, mereka mengakui surat-surat yang diterima maupun yang masih ditolak. Nah, tapi saudara-saudara, kita juga telah mengatakan bahwa selain dukungan yang tidak resmi, ya, pengakuan dari bapak-bapak gereja bahwa kitab ini mereka kutip dalam tulisannya, tapi juga mereka memberitahu pengakuan mereka, oh, yang ini yang tepat, ini yang homologumena, ini yang antilogumena. Sementara ada hal itu, kita juga mendapati bahwa ada standar yang kesaksian yang mendukung yang datang secara eksternal yang merupakan daftar
dari kanon Perjanjian Baru yang secara resmi beredar, ya. Jadi secara resmi sudah ada daftar itu. Nah, daftar itu namanya daftar yang berlaku itu adalah daftar dari Marcion, ya, dari Marcion, lalu daftar dari Muratori, ya, dari Muratori, ya, Marcion, ya, seorang yang kemudian menulisnya pada tahun 140 Masehi. Lalu ada daftar Muratori pada tahun 170 yang beredar pada waktu itu. Lalu daftar dari Afrika pada abad keempat 360 dan surat Athanasius 367. Ya, yang kemudian daftar-daftar tersebut ya secara karena beredar terus-menerus, lalu di dalam daftar itu ada susunan yang dianggap daftar mengenai kitab-kitab yang dinilai ini cocok, gitu, yang dinilai ini tepat sebagai bagian dari tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, daftar yang ada itu kemudian mulai diadakan konsili, ya, dewan gereja yang kemudian memberi menentukan kanonnya. Nah, ada beberapa kali konsili gereja berlangsung, ya, ada beberapa kali konsili gereja berlangsung, dan konsili gereja ada 3 kali, ya, 3 kali konsili gereja. Konsili gereja yang pertama di Laodikia, lalu kemudian di Hippo, dan yang terakhir di Kartago pada 397 Masehi. Lalu di tahun itu, jadi di Kartago, konsili Kartago 397 Masehi, diresmikanlah, gitu ya, diresmikanlah daftar itu, ya, daftar resmi dari 27 kitab. Jadi kemudian itulah yang kemudian dikanonkan. Apa namanya, konsili. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat, jadi surat yang tulisan-tulisan yang dianggap diilhamkan itu adalah hasil dari proses konsili gereja yang kemudian memberi ketetapan dengan mendasarkan pada 6 prinsip tadi, ya, 6 prinsip penting tadi. Nah, 6 prinsip itu ya dinilai tidak kucuk-kucuk langsung, ya, dari 6 prinsip itu mereka kemudian lihat nih, oh, faktor yang paling menentukan adalah apakah pengarang itu dia masuk di dalam kelompok apostolik, gitu. Apakah dia masuk dalam kelompok apostolik? Lalu yang kedua, apakah tulisan itu ditulis bagi gereja sebagai satu keseluruhan dengan kriteria yang jelas. Jadi mereka menilai itu. Jadi semua kita yang belajar ini seharusnya tahu bahwa konsili gereja Kartago 397 Masehi secara resmi menetapkan. Oke, baik, saya mau izinkan Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan hal ini. Ya, oke. Silakan kalau ada di antara Bapak Ibu untuk berinteraksi. Silakan ya. Tanggapan. Ibu izin Bu Amel. Ya, silakan. Silakan. Ya, kita mengikuti satu persatu penjelasan yang saya pikir sangat menarik untuk kita bisa belajar, ya. Nah, bisa mungkin Ibu jelaskan kalau memang dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini bicara tentang segala tulisan yang diilhamkan. Nah, ini kalau kita tahu ayat ini kan Paulus berbicara kepada Timotius. Nah, kata segala tulisan ini sudah pasti belum tentu KPB karena tulisan belum dikanonisasi. Berarti segala tulisan yang Paulus nasihatkan kepada Timotius ini, nah, apakah ini tentang perjanjian lama yang dimana ditulis tentang Yesus? Nah, untuk itu yang saya ingin bertanya kepada Ibu, supaya kita mungkin sama-sama bisa belajar, bagaimana kita bisa tahu bahwa tulisan Paulus ini
adalah ilham. Di mana perintahnya bahwa Paulus disuruh tulisannya sebagai, dan kita jadikan sebagai kanon. Karena kalau kita merujuk kepada ayat 2 Timotius ini belum tentu. Karena segala tulisan berarti sudah tertulis. Segala tulisan berarti tulisannya sudah ada. Nah, saya lebih merujuk kepada yang Paulus ajarkan itu bagaimana Yesus ditulis dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama sebagai nubuatan hadirnya Yesus itu. Nah, untuk itu dan ini memang ada beberapa kali kita berpikir, kita menerima, cuma kan kita harus tahu ya Bu ya, kita harus tahu. Nah, dari mana kita tahu bahwa tulisan kalau murid-murid Yesus seperti kitab Matius, Markus, Lukas sudah tentu karena mereka bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Mereka adalah pelaku pelihat kisah yang langsung dan mereka tulis. Dan itu kita terima dan tidak pernah itu. Nah, kenapa bertanya begini? Oke saja, kita mungkin mahasiswa di saat ini kita tahu. Cuma bagaimana kalau pertanyaan ini ditanyakan di luar ini kepada kita? Nah, kita mahasiswa harus menjawab. Untuk itu yang saya ingin bertanya itu, dari manakah kita tahu bahwa perintah-perintah dari Tuhan langsung bahwa Paulus menulis kitab-kitab yang ada di PL sebagai kanon? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Begini Pak, bagaimana dasar pijakan kita untuk mengatakan 27 kitab itu adalah sah, ya kan? Nah, dari mana kita menerimanya? Menerimanya kita tuh dari mana? Dari kanon itu sendiri. Kanon yang kita punya, kanon perjanjian lama. Kan perjanjian lama juga pakai kanon, Pak. Dikanonkan dulu baru baru secara resmi dipakai. Nah, dari mana itu? Dari mana kita bisa tahu? Ya dari kanon. Kanon itu kan dia tidak berlaku kucuk, langsung kanon. Lihat 6 standar tadi. Nah, di 6 standar itu kan itu melewati penulisnya ini siapa sih? Oh, dia adalah kelompok apostolik. Dia jangan lupa kalau kita mengatakan Paulus itu tulis kepada Timotius. Tapi jangan lupa kan seharusnya para rasul. Rasul Paulus itu dicatat di dalam kisah pertobatan, dicatat kisah para rasul. Ya kan? Kita terima kisah para rasul itu sebagai bagian dari kitab suci. Dan pijakan kita di Pentakosta itu ada di kisah para rasul. Kalau kita melepaskan kisah para rasul, gitu, barulah kita bisa lepaskan, kita bisa menolak bahwa Rasul Paulus itu bukanlah seorang rasul. Kerasulannya itu dari mana? Dia bertemu Tuhan langsung di dalam pertobatannya. Iya, secara head to head dia nggak ketemu Yesus. Tapi dia menjadi orang yang Tuhan bertemu langsung dengan dia. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah yang dimaksud diilhamkan oleh Allah itu, jangan-jangan Rasul Paulus bicara mengenai perjanjian lama. Jadi dia sendiri itu sebenarnya tulisannya kepada Timotius itu nggak bisa dianggap. Enggak juga begitu. Nah, mari kita ingat bahwa tadi saya sudah kasih tahu ada ukurannya kan, ukurannya tuh ketat Pak. Konsili gereja nggak mungkin mengambil dengan mudah hal-hal itu. Kenapa Pak? Karena ada saingan yang banyak pada waktu itu. Sementara kalau ingat ya bapak-bapak gereja seperti Eusebius, mereka itu dalam tulisannya mengutip tulisannya Paulus. Nah, kalau mereka mengutip tulisannya Paulus kan berarti mereka lah orang yang sebenarnya tahu kan bahwa orang ini tulisan-tulisan yang memang diterima. Nah, jadi jelas Tuhan memberi ilham kepada penulis itu, tapi kan ini tulisan siapa yang ketemu gitu, ya kan? Siapa yang nemu ini, ya kan? Ada uang nih, di sini ada uang 10 miliar. Tapi tersimpan gitu. Nggak tahu nih sudah sekian lama. Terus kemudian ada yang nemu. Oh ini 10 miliar. Nah yang nemu itu, oh kemudian dia menemukan, oke, ini dilihat, oh diukur berdasarkan, oh
ini uang dari tahun sekian. Sama seperti kita mendapat benda-benda lama itu, oh ini dari tahun sekian. Kemudian diukur oleh seorang arkeolog, lalu dinilai, oh ini batu dari tahun sekian yang menunjukkan ini kerajaan ini pernah berdiri di situ. Nah, itu kan ada pola, ada secara begitu. Nah, di dalam khususnya untuk kanon kitab suci, bapak-bapak gereja lah orang yang kemudian paling dekat tadi yang saya bilang, yang paling dekat dengan para rasul ini. Sehingga pengakuan, kalau Bapak ingat yang terakhir itu kan, kesaksian eksternal, kesaksian yang mendukung, datang dari dua sisi, internal dan juga eksternal. Nah, kalau Bapak Ibu membaca selain Injil, ya karena hampir semua Bapak Gereja menyebut Injil keempat Injil itu kan homologomena, ya kan, masuk dalam kategori kitab yang diterima. Hampir semua kitab itu ya, kalau Bapak Ibu nanti belajar hermeneutik, di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya di dalam surat-surat, Bapak Ibu akan ketemu Paulus mengatakan dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Nah, itu sendiri memberi kesaksian bahwa ini memang tulisannya Paulus. Sehingga pernyataan diilhamkan oleh Allah itu diawali dengan dari Paulus. Paulus yang mana? Rasul Yesus Kristus. Sehingga itu saja menjadi cukup, Pak, untuk memberitahu kepada orang bahwa itu kesaksian internal dari situ. Lalu bahwa ada pengakuan dari gereja dan memang itu menjadi bagian kanon yang oleh konsili gereja, ya kan tadi 397 itu kemudian menyatakan bahwa ini adalah resmi, gitu. Ini adalah bagian dari kanon. Nah, nanti Pak, waktu kita belajar pada bagian kita melihat lagi tentang surat-surat kiriman. Surat-surat kiriman itu Timotius itu ya, tulis surat kepada Timotius itu kan sama seperti surat kiriman lain, dia adalah occasional document. Ya, occasional document, dokumen tak berkala. Dokumen yang memang ditujukan untuk sebuah masalah, bukan dokumen berkala, tapi tak berkala. Jadi karena dokumen tak berkala, maka dia ada persoalan yang diselesaikan. Nah, tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu kan Paulus bicara mengenai apa tuh? Pengajaran-pengajaran yang salah, gitu ya. Nanti kalau belajar hermeneutik, kalau kemudian kita akan mengatakan, nih kalau mau melihat teks nggak boleh lewatin konteksnya. Ayat sebelumnya ngomong apa, ayat sesudahnya ngomong apa. Sehingga tidak bisa dicaplok aja. Ayat itu kan kita bilang ini gini, oh berarti ini termasuk yang perjanjian lama nih. Berarti ini goyah nih, nggak benar ini. Ya nggak bisa begitu. Karena mendekatinya berbeda. Mendekati surat itu berbeda karena ada prinsip yang berbeda. Dia masuk di dalam kategori yang berbeda. Kita puisi dilihat berbeda dengan melihat surat-surat itu. Gitu Pak kira-kira. Iya, kalau itu saya paham Bu. Karena memang Timotius ini ada pengajaran yang tayul-tayul, saya tahu itu. Saya tahu, makanya Paulus mengajarkan apa yang dituliskan, yang diilhamkan. Artinya, saya juga berpijak ke Perjanjian Lama karena memang ada pengajaran yang Yesus yang lain. Yesus yang lain. Nah, makanya Paulus beritakan Yesus yang sebenarnya. Kalau itu memang saya paham itu. Nah, maksud saya pertanyaan ini, karena kita tahu sendiri ya, kalau di kalangan kita di sini, oke lah, atau sesama Kristen. Nah, kadang-kala itu pertanyaan dari Islam itu yang sangat menyerang itu Paulus. Paulus yang sangat menyerang itu, mereka paling tidak anggap itu Paulus. Nah, untuk itu yang saya ingin tahu itu, tapi tadi sudah ada beberapa jawaban sih, saya sudah catat juga. Sudah salah satunya memang ini. Cuman bagi saya sih mungkin belum terlalu kuat, makanya saya tanya ayat ini apakah hanya satu-satunya ayat ini yang mendukung bahwa Paulus itu memang ditulis Paulus yang menulis, sama tadi yang penglihatan oleh Paulus dari Yesus dia melihat Yesus ada itu. Jadi tujuan dari ini tuh bagaimana kita untuk mendeteksi
penyerangan, apalagi kita dikatakan kuliah begini, ya kan? Jadi kita harus tahu. Amin, amin, amin. Jawabnya santai aja. Ya, kita ini dasarnya karena kisah para rasul itu di dalam daftar yang homologomena tadi itu, Pak. Homologomena dan antilogomena itu dia masuk di dalam Injil-Injil, masuk di dalam. Jadi kalau kisah para rasul itu tidak diterima, kan kisah para rasul itu sejarah untuk sisa dari surat-surat kiriman, ya kan? Kisah Roma, kemudian semua Korintus itu kan kisah pendeknya kita ketemu di mana sejarahnya? Ya sejarahnya di kisah para rasul, ya kan? Di mana Paulus juga sejarah pertobatannya ada di situ. Gitu. Tadi saya ingat sesuatu yang saya mau jawab sebentar. Hal yang lain yang mesti kita ingat juga bahwa kan dari standar itu mereka pilih bagaimana tulisan-tulisan itu memberi pengaruh, ya kan? Tulisan itu memberi pengaruh kepada orang yang membaca. Kita semua tahu bahwa peristiwa reformasi itu kan semua peristiwa. Tambahkan lagi dengan itu peristiwa reformasi kan reformasi gereja itu ya. Oleh Martin Luther itu juga karena dia membaca kitab Roma, Pak. Jadi bahwa prinsip yang dipakai oleh konsili gereja untuk menetapkan menerima kanon kitab suci itu adalah sesuatu yang secara resmi memang berdasar, Bang. Secara resmi berdasar karena mengubah itu salah satu standarnya apakah secara dinamis mengubah orang. Martin Luther itu jauh sekali dari masa tulisan kitab suci, tapi kemudian di bawah pengaruh tulisannya Paulus itulah kemudian muncul reformasi kan, Pak. Jadi kalau ada orang yang meragukan itu, beritahu kitab suci tidak dituliskan untuk mengisi otak, tapi untuk mengubah hidup. Jadi baca dengan pendekatan kepada kitab suci kan tidak bisa pendekatan matematis belaka, walaupun mungkin bisa ada jawaban itu, tapi pendekatan kita kepada kitab suci adalah pendekatan iman. Ya, karena pendekatan iman itu tidak bicara mengenai matematis semata, Pak. Ya kan? Siapa bisa mengukur matematis dari 5 roti 2 ikan bisa dimakan oleh 4.000 orang? Siapa bisa memberikan itu? Ya kan, Pak? Jadi kalau sudah mentok jawabannya begitu, Pak. Kalau sudah mentok. Tapi kalau belum, kasih aja yang Bapak tahu tadi yang saya jelaskan. Kalau sudah mentok, jawab aja. Pak, pendekatan kitab suci, pendekatan keagamaan itu iman kepada Allah. Begitu, Pak. Semoga menolong. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi tanggapan? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini bagian yang saya cepat saja karena sebenarnya ini hanya untuk pengenalan saja, saudara-saudara. Karena nanti seharusnya sih dugaan saya nanti waktu belajar hermeneutik Bapak Ibu dapat. Nah, kitab-kitab tadi yang saya sebut itu ya, yang beredar itu sebenarnya ya adalah bagian yang sebenarnya tidak jadi begitu saja. Nah, dia mulai dari ditulis pada papirus, lalu menjadi scroll, lalu salinan, lalu menjadi kodeks gitu ya. Jadi tulisan-tulisan yang kemudian terbentuk ya ini. Jadi mulai dari papirus kemudian menjadi gulungan kitab ya, menjadi di scroll ya, lalu kemudian kodeks ya, lalu
nanti disalin, menjadi salinan, lalu ada terjemahan-terjemahan itu ya prosesnya. Dan nanti saya perkenalkan saja nanti waktu di pembahasan hermeneutik ini menjadi fokus sebenarnya ya. Ada bagian yang Bapak Ibu akan belajar lebih khusus. Tapi sekarang saya perkenalkan saja dulu kepada Bapak ya. Jadi dari apa yang kemudian diresmikan itu ya sebenarnya dia berupa gulungan-gulungan kitab itu ya yang kemudian lalu diterima nanti akhirnya ya. Kodeks, lalu dari kodeks dia menjadi terjemahan kuno lalu menjadi terjemahan modern. Nah, terjemahan kuno itu ada dalam terjemahan Aramik, Targum, dan juga dalam Latin. Jadi kalau saudara bisa lihat beberapa nih ya, ada juga yang Egypt ya, terjemahan kuno yang Egypt, ada yang Syria, saudara bisa lihat. Oke, itu nanti di hermeneutik saja, Bapak Ibu silakan nanti akan diperdalam. Nah kalau dilihat hasilnya kemudian adalah begini ya, jadi yang di dalam perjanjian baru, yang setelah diterima sebagai kanon kitab suci, kita punya kitab-kitab yang saya sebut kategori sejarah, yaitu Injil, keempat Injil yang merupakan menceritakan tentang sejarah kehidupan pelayanan Yesus, sementara kisah para rasul adalah sejarah dari pelayanan para rasul. Lalu ada surat-surat kiriman yang diterima ya, lalu kemudian diatur. Pengaturan-pengaturan ini juga punya alasan ya, dasar pikir kenapa diatur demikian. Nah, kalau saudara melihat di dalam penempatannya, ya di dalam penempatannya bahwa kitab suci perjanjian baru setelah mereka terima, gitu ya, setelah mereka terima, mereka tidak berdasar pada urutan tahun penulisan, melainkan berdasar kepada kronologis, ya, kronologis sejarah kisah. Jadi diusahakan supaya kronologis kisah yang memang menggambarkan esensi inti dari pengajaran itu ya, pengajaran Alkitab atau prinsip utama dari kitab suci itu. Maka bukan lagi urutan tahun, yaitu kalau urutan tahun maka 2 Tesalonika seharusnya menjadi lebih tinggi. Tetapi mereka menyusunnya berdasarkan, jadi bapak-bapak gereja tadi, konsili gereja tadi maksud saya, setelah lewati proses yang panjang, proses untuk menemukan mana yang mereka tepat untuk diyakini sebagai diilhamkan oleh Allah itu, lalu mereka kemudian dari semua yang ada disusun berdasarkan kronologi sejarah dari kisah-kisah tersebut, ya, dengan mempertimbangkan sifat dari kesusastraan kitab-kitab yang mereka mau tempatkan itu ya. Jadi mereka kemudian menetapkannya dengan pemikiran semacam ini ya. Kalau saudara perhatikan dasar pemikirannya adalah kemudian dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan sifat kesusastraannya ya, yang saya sudah bilang tadi. Yang disebut sejarah itu 4 kitab Injil, kitab para rasul, lalu doktrin itu ada surat-surat kiriman ya yang disebut sejarah sastra tuh kesusastraan sifatnya itu doktrinal gitu ya, doktrinal, sementara Injil-Injil itu adalah sejarah. Lalu kemudian yang pribadi ya surat-surat yang dianggap tulisan ya secara sastra yang dianggap pribadi, lalu kemudian dibuat ya kalau dilihat berdasarkan kesusastraan. Lalu penulis ya berdasarkan penulis kita mendapati ada kelompok Yahudi dan non Yahudi ya. Yang non Yahudi itu adalah Lukas, lalu kelompok apostolik. Kalau dilihat para penulis ada apostolik ya, berarti ada Petrus, Yohanes, Matius. Lalu ini tadi Pak itu tadi ya yang ditanya yang berhubungan dengan kelompok apostolik. Ada Markus, ada Yudas, ada Lukas. Nah, yang tidak menyaksikan Tuhan Yesus juga ada.
Lukas dan Paulus. Tetapi mereka ini menjadi orang yang tulisannya itu diakui oleh mereka karena kan ada 6 standar itu ya yang menunjukkan bahwa mereka ini, Paulus sendiri bertemu dengan Yesus. Lukas itu teman pelayanan bersama Yesus itu. Jadi Yohanes maksudnya Paulus. Jadi sebenarnya secara tidak langsung mereka itu sebenarnya adalah orang-orang, yang lain adalah saksi mata, yang lain itu pelaku sejarah, yang lain itu punya keterkaitan yang erat dengan para pelaku sejarah. Dan kalau kita bilang apa kuat saja Bapak Ibu di dalam ilmu untuk kita meneliti sejarah, maka selain pelaku sejarah ada orang-orang yang dekat dengan pelaku sejarah karena mereka kemudian tahu menjadi saksi yang mengetahui bukti. Lalu berdasarkan periode maka urutannya adalah periode kelahiran 6 Masehi sampai 30, lalu kemudian periode perkembangan gereja tahun 30 sampai 60, lalu periode pemantapan. Jadi nanti waktu Bapak Ibu lihat kalau mendapat informasi untuk mempermudah pelayanan nih, nanti kalau mendapat informasi, oh tulisan ini pada tahun kitab Yohanes ini pada tahun 100 sebelum 100 Masehi. Berarti dia ada di periode mana? Oh gereja mulai apa? Sudah lebih stabil gitu ya pemantapan gereja. Oh, kalau Markus ini tulis tahun 45 misalnya, oh berarti di masa perkembangan, masa di mana gereja masih cukup sulit menghadapi penghuninya. Gitu. Ya, jadi penempatannya memang diatur. Ya. Dari 27 buku yang ditulis 45 sampai 50 tahun ya. Jadi waktu yang cukup lama, Pak. Tadi ya lama sehingga siapa yang tepat untuk ini. Jadi dia bukan kucuk-kucuk tiba-tiba diambil. Ya, jadi kemudian dilihat, dia diperhatikan dengan baik. Nah, ketika menempatkannya, konsili gereja punya dasar untuk kemudian pengkategorian kitab-kitab itu berdasarkan sifatnya. Mereka menaruh fakta atau sejarah itu mendahului doktrin. Karena doktrin itu kan harus dibangun di atas kebenaran sejarahnya. Maka fakta yaitu Injil-Injil, keempat Injil plus kisah para rasul ditaruh lebih dulu. Jadi ditempatkan. Jadi fakta lebih dulu sebelum surat-surat kiriman yang adalah doktrin itu. Jadi memang diatur demikian 4 Injil lebih dulu, baru kemudian doktrin ya surat-surat kirimannya Paulus, surat-surat Paulus, surat kiriman. Nah, ketika menulisnya, kalau sudah lihat Injil Yohanes, sementara Injil Yohanes yang merupakan fakta ditulis sesudah 3 Injil sinoptik. Kenapa? Karena dia penuh dengan interpretasi, refleksi, dan ditulis di akhir abad pertama, 100, kira-kira 150. Sehingga mereka menilainya cocok nih, dia harus yang terakhir. Makanya tidak heran kalau tulisan-tulisan Yohanes lebih banyak bicara tentang keadaan Yesus di Yerusalem. Pelayanan Yesus lebih banyak di Yerusalem. Dia banyak sekali bicara mengenai Yesus di Yerusalem. Untuk apa? Untuk memberi kepada jemaat yang sudah lama. Tadi masih ingat karena di periode pemantapan, maka dia mau memberi mereka refleksi. Ini udah lama nih. Udah lama sekali itu. Udah nih saya mau kasih kepada kamu sebuah tulisan yang sebenarnya baik. Tulisan yang kemudian mantep ya untuk kamu merefleksi. Oh iya, Yesus itu baik. Tapi secara khusus bagaimana peristiwa di Yerusalem itu yang paling penting buat Yohanes. Nah, sementara
Di Injil-Injil itu mana yang kemudian dipilih paling awal untuk ditetapkan? Injil Matius ternyata. Ya, kenapa? Karena Matius itu menjembatani PL dengan PB. Karena isi konten dari Matius menggunakan pola pikir orang Yahudi. Apa itu? Kita lihat Matius diilhamkan oleh Allah menulis tentang silsilah Yesus Kristus. Ya, silsilah tentang Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, kalau saudara lihat silsilah itu menolong gitu, silsilah itu menolong mereka, ya, silsilah itu menolong konsili gereja untuk kemudian memberikan ya, konsili gereja untuk menetapkan ini saja yang ditaruh lebih dulu karena dia menjadi jembatan penghubung PL dan P. Sampai di sini bisa paham ya Bapak Ibu. Nah, sementara kisah para rasul dia merupakan kelanjutan dan penggenapan dari Injil. Apa yang Yesus kerjakan, semua itu kemudian menjadi pembuktian dari pernyataan Yesus melalui para rasul. Maka setelah Injil ditaruhlah kisah. Nah, Injil itu diawali dengan apa? Injil Matius. Karena Matius menjembatani PL dan P. Nah, setelah kisah para rasul, lalu kemudian 13 surat Paulus. Kenapa tulis 13 surat Paulus? Karena tulisan Paulus itu adalah yang terbanyak. Gitu. Maka kemudian ditaruh lebih dulu. Nah, di tulisan Paulus juga kan kita dapati kitab Roma duluan. Kenapa Roma? Karena Roma adalah kekaisaran Romawi pada waktu itu, sehingga ditulis Roma. Kenapa Korintus yang kedua? Karena Korintus itu kota kedua terbesar di dalam jadi urutan-urutannya begitu. Dalam tulisan Paulus urutan begitu, lalu kemudian ada urutan lain yang diberikan yang disebut dikategorikan kitab-kitab yang terkait surat-surat kiriman yang terkait kepada gereja, ya. Galatia, Efesus, Filipi itu kemudian ditaruh karena itu terkait dengan gereja. Lalu yang ada yang pribadi, gitu ya. Lalu ada Tesalonika, itu yang juga bicara mengenai akhir zaman. Jadi ya kemudian. Surat kiriman ya, setelah surat-surat kiriman Paulus ada surat kiriman umum ya, 8 surat kiriman umum ya yang kemudian ditempatkan, lalu surat kiriman lalu Ibrani ya, Ibrani dan Yakobus ya yang bersamaan ya diletakkan berdekatan karena sama-sama bicara kepada orang Kristen Yahudi. Kemudian surat kiriman umum Yohanes, Yudas itu juga karena pendek, lalu kemudian kitab Wahyu ya karena dia merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Gitu ya Bapak Ibu. Itu jadi urutan-urutan yang bisa saya katakan kepada Bapak Ibu untuk melihat mendapatkan itu ya. Nah, gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat kalau kita lihat mengenai penempatannya tulisan-tulisan Paulus, maka Bapak Ibu bisa melihat tulisannya Paulus dari 9 suratnya. Yang pertama dari Roma ya, dari Roma sampai dengan 2 Tesalonika ya, dari Roma sampai dengan Tesalonika kita mendapati tulisan itu ditulis untuk gereja, gitu ya, tulisan yang ditulis untuk gereja, ditulis untuk gereja, jadi ditempatkan
lebih dulu. Diletakkan lebih dulu ya berurutan karena memang ditulis untuk gereja. Nah, lalu kemudian 4 surat yang terakhir ya 1 Timotius dan Filemon untuk individu. Lalu penempatan tadi saya katakan Roma sebagai pembuka karena selain isinya yang sangat sistematis tentang doktrin keselamatan, ya perjalanan kehidupan Kristen, Roma juga merupakan pusat kekaisaran Romawi pada waktu itu. 1 dan 2 Korintus serta Galatia didaftarkan berurutan karena berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ada di gereja. Efesus, Filipi, Kolose dipegang bersamaan, ya, dikirim bersamaan, gitu ya, ketika Paulus ada di penjara di Roma. Jadi kemudian diletakkan Efesus, Filipi, Kolose, karena dia adalah surat yang merupakan surat kiriman penjara yang dikirim bersama-sama oleh Paulus. Lalu 1-2 Tesalonika, surat terakhir bagi gereja, karena menyoroti hal-hal yang masa yang akan datang. Pada surat-surat yang bersifat individu, ya 1 Timotius sampai Filemon, dilampirkan setelah surat-surat kepada gereja, ya ditulis. Suratnya kepada Timotius ditulis mendahului yang lain karena di dalam kategori tulisan Paulus, khususnya buat tulisan Paulus, khususnya buat personal ya secara individu, itu juga disusun berdasarkan martabatnya. Pertama Timotius dulu, ya Timotius karena dia adalah anak rohani Paulus. Yang kedua ya setelah itu Titus karena Titus itu seorang penginjil. Ya, sementara Filemon itu Filemon ditujukan kepada karena Filemon itu seorang Kristen yang ada di kota Kolose, seorang yang terpandang di Kolose pada waktu itu, maka Filemon itu diletakkan terakhir. Makanya kalau Bapak Ibu punya Roma sampai Filemon. Nah, Roma sampai 2 Tesalonika tadi sudah disebut adalah tulisan-tulisan yang memang terkait ya, tulisan-tulisan yang terkait dengan gereja ya, makanya ditempatkan di sana. Tulisan yang terkait dengan gereja, lalu kemudian ada tulisan-tulisan yang bersifat personal juga disusun berdasarkan martabatnya. Timotius dulu ya karena dia adalah anak rohani Paulus, lalu Titus, lalu Filemon. Ya. Sementara surat-surat kiriman umum ya didasarkan kepada tadi Yakobus, Ibrani ya setelah Filemon, Ibrani lebih dulu ya karena memang dia mirip seperti Roma dengan tulisan yang cukup baik. Secara sistematis, lalu kemudian yang berikutnya adalah Yakobus ya, Ibrani dan Yakobus gandeng karena ditulis oleh kepada orang-orang Yahudi gitu ya, lalu seterusnya. Oke, sampai di sini saya berharap ini pemahaman Bapak Ibu bertambah untuk memberi kepada Bapak Ibu pemikiran yang lebih utuh tentang tulisan-tulisan ini. Jika ada pertanyaan, tanggapan, saya senang untuk bisa menjawab. Ada pertanyaan? Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan, tanggapan. Pertanyaan, tanggapan ada? Oke. Mungkin saya Bu sedikit aja Bu. Ya, silakan. Dari tulisan-tulisan yang akhirnya dibentuk dalam kitab-kitab itu kan, salah satu
kitab yang menurut saya buat penasaran itu kitab Ibrani. Betul. Gitu kan? Ibrani itu dari apa ya, beberapa literatur segala macam hamba Tuhan juga yang khotbah, memang seperti disimpulkan bahwa kitab Ibrani itu tidak diketahui dengan jelas siapa penulisnya, gitu kan? Kira-kira apa yang mendasari kitab Ibrani itu dimasukkan dalam kanon itu, Bu? Sementara kan kalau kita lihat kitab-kitab yang lain kan penulisnya jelas gitu. Ya. Nah, terima kasih buat pertanyaannya, Pak. Nah, kalau kita lihat dari 6 standar, masih ingat 6 standar ya, kanon itu ada bagian yang bicara mengenai otoritas. Lalu pengaruh, otoritas bicara mengenai bagaimana tulisan itu memberi pengaruh. Nah, kitab Ibrani itu menjadi bacaan dari orang Ibrani sendiri. Orang Ibrani Kristen ya, Pak. Jadi menjadi bacaan buat mereka. Dan pengaruhnya juga sangat besar. Nah, hampir semua orang menyebut bahwa ini tulisannya Paulus. Tetapi pengakuan dari konsili gereja itulah yang kemudian pengakuan dalam arti kanon itu waktu mereka menerima oleh karena pengaruhnya. Pengaruh yang ditujukan. Dan ingat bagian itu kesaksian yang mendukung, yang bersifat internal. Kutipan perjanjian lamanya jangan ditanya, tidak semua kutipan perjanjian lama. Nah, itu sebabnya diterima sebagai bagian yang sah. Dan pada umumnya sebuah produk hukum itu kan dia memberi idealisme. Harus ada 6 gitu ya, tapi kemudian kan ada bagian yang krusial yang memang ditujukan oleh Ibrani kan, kitab Ibrani. Perubahan hidup, lalu kemudian dia sendiri ada kutipan perjanjian lama yang sangat baik. Dan dia tidak bertentangan dengan tulisan-tulisan yang ada pada waktu itu. Maka itu sebabnya dipakai. Begitu. Oke, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, siapa? Lagi, maaf. Saya kembali lagi. Oh iya, Pak. Saya tidak lihat karena saya cari-cari di mana. Silakan. Iya. Saya ingin bertanya, dalam kisah Yesus itu keempat Injil bahkan tambah kisah para rasul sama kitab Wahyu. Ini pengajaran dari Yesus ini saya rasa komplit. Sudah komplit semua dan tidak ada kurangnya. Lalu kenapa, apakah masih kurang sehingga muncul lagi kitab-kitab Paulus dan lain-lainnya? Apakah masih kurang dari pengajaran yang dari Yesus? Kalau kita lihat bahwa Paulus mengajarkan bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, sebenarnya juga secara garis besar Yesus juga sudah pernah bicara hal itu. Seumpama waktu dia sebelum terangkat ke sorga, Roh Kudus dia bilang di kisah 1 ya, ayat 8 ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, bukankah itu bait Roh Kudus? Terus dengan murid-murid di Yohanes 14 juga tentang Roh Kudus akan diutus. Itu serasanya dalam kisah 4 Injil ini tambah kisah para rasul, kisah rasul-rasul murid-murid Yesus dan juga kitab Wahyu itu sudah komplit. Apakah masih kurang sehingga harus ada penambahan dari kitab-kitab Paulus juga? Terima kasih. Pertanyaan yang baik, Pak. Kenapa harus ada tulisan Paulus? Nah, Bapak Ibu lihat tadi saya sudah memberi penjelasan. Keempat Injil memberitahu pelayanan Yesus. Lalu kemudian kisah para rasul menyatakan bahwa pelayanan para rasul itu, pelayanan Yesus itu benar adanya. Karena dampaknya terlihat, terbukti pada rasul-rasul. Lalu yang dilakukan oleh rasul-rasul ini, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari mana kita tahu? Dari mana hasilnya? Hanya cukup sejarah?
Apakah di dalam sejarah itu tidak, di dalam gereja itu tidak ada problematik yang perlu ditolong? Ada kan? Oh, makanya orang Korintus itu disebut sebagai jemaat nematikoi, jemaat yang punya karunia luar biasa tapi problematik. Makanya perlu ada penyelesaian, perlu ada pertolongan. Maka muncullah doktrin di dalam tulisan Paulus, makanya disebut occasional document. Dokumen yang memberitahu kepada kita bahwa kelanjutan dari Yesus. Yesus tuh ngapain sih datang ke dunia? Dia kan, dia dulu pakai para orang Israel, dia kan? Kedatangan Allah tuh rencana keselamatan oleh orang Israel. Orang Israel gagal, ya kan? Yesus datang ke dalam dunia. Tadi yang manusia baru itu ya, melalui video manusia baru yang kemudian membawa kita menjadi kelompok komunitas baru, makanya disebut perjanjian yang baru. Nah, kelompok perjanjian yang baru ini kan kita harus mewartakan tentang Yesus, memberitahu Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi itu dari mana? Ya memang diceritakan di Rasul. Tapi pertanyaannya terus gimana? Apa tidak ada problem? Ada. Ada problemnya. Maka harus ada doktrin gitu. Doktrin yang kemudian diterima. Nah, tetapi doktrin itu dari surat-surat kiriman, surat-surat kiriman itu berarti tulisan Paulus juga dengan surat kiriman umum ya, Pak. Itu termasuk juga dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu sifat kesusastraannya adalah surat kiriman. Kenapa perlu setelah dari kitab sejarah ada surat-surat kiriman? Ya karena ada doktrin yang dibutuhkan, Pak. Kalau tidak, bagaimana kita membangun doktrin hanya di dalam sejarah? Benar nggak? Membangun doktrin dalam sejarah menjadi sulit. Nah, Tuhan memakai Rasul Paulus dalam pertobatannya supaya dia menjadi pemikir, gitu ya. Dia menjadi pemikir yang kemudian memberikan sejarah, memberikan doktrin buat kita. Kalau tidak, gereja tidak kuat kalau hanya berdiri dalam sejarah. Makanya perlu fakta akan mendahului doktrin. Jadi doktrin itu perlu. Nah, surat-surat kiriman itu doktrin, Pak. Dari mana kita tahu pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat? Dengan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati kamu diselamatkan. Dari mana kita tahu? Ya kan? Sejarah itu kan mesti dikemas di dalam sebuah doktrin. Nah, doktrin itu umumnya muncul dari upaya produk hukum untuk, ya kalau kita sebut hukum ya, produk hukum untuk membantu untuk jadi kayak pilar-pilar penjaga dari kehidupan bersama. Begitu, Bang. Jadi kalau nggak ada doktrin, salah. Makasih, Bu. Bagus jawabannya. Cuma tadi ya, kalau dari mana kita tahu Yesus ya, mungkin Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Tapi doktrin itu yang suatu hal yang bagus. Terima kasih, Ibu. Nah, iya. Nah, kita terjemahkan ke gereja sekarang. Coba bayangkan. Gereja dengan semua problem ini. Coba lihat pembelaan Pak Divian. Pembelaan tentang Yesus yang dibicarakan kalau baca tulisan-tulisan ya, artikel-artikel itu. Kalau urusan-urusan yang terkait dengan pembelaan Kristen dan lain sebagainya, semuanya pakai surat-surat kiriman. Pernah nggak membaca itu? Ya kan? Ada di Injil, memang ada tentang disiplin berdasarkan Injil Matius misalnya. Tapi lebih banyak di mana? Tulisan Paulus. Ya, kalau gereja sekarang ya itu problematiknya gereja itu kita perginya kemana? Hampir kebanyakan kita pakai tulisan doktrin di Perjanjian Baru. Begitu.
Jadi semoga Bapak Ibu ingat, di mana ada gereja, di situ akan ada problem. Orang kudus yang masih hidup di dunia, dia akan membuat problem. Dan selama ada problem, pendetanya, pelayannya harus tahu doktrin yang benar. Doktrin itu tidak bicara mengenai doktrin sebuah gereja ya. Tapi kita bicara mengenai dasar biblika untuk mengatakan, yang kau lakukan tidak benar. Makanya Paulus bilang, kamu tuh pada orang Korintus, kamu punya karunia-karunia, tapi kamu itu ya jelek, kamu nggak benar gitu. Maka aku kasih sebuah jalan yang lebih tinggi dari semua karunia-karunia. Kamu harus hidup di dalam kasih. Maka muncul 1 Korintus 13 di dalam hidup kita. Ya, begitu Bapak Ibu. Semoga ini menolong. Amin. Ya. Oke, baik. Kita mau istirahat sekarang atau kita mau istirahat nanti? Karena ini pembahasan berikut ini sudah langsung ke kitab-kitab itu. Apa Bapak Ibu mau istirahat sebentar 5 menit? Biasanya berapa menit nih? 5 ya? Boleh Bu, 5 menit. 5 menit ya. Ya, saya lihat ibu-ibu sudah agak kesulitan dengan duduk ya. Ya. Mereka bahasa ibu tuh kelihatan, biasa kelihatan ya. Ya. Kalau Bapak masih bisa sembunyikan, kalau ibu tidak. Oke, istirahat dulu 5 menit. Kita balik lagi. Silakan Bu Lili. Saya sudah tahu Ibu agak sulit dari tadi ini kayak mau ke belakang. Oke. Silakan istirahat. Ya, kita balik lagi ya nanti. 5 menit. Saya baru sadar setelah ini Pak Erik ya. Jadi boleh Pak Erik kasih saya waktu sebentar selesaikan ini tuh. Saya baru pikir kalau saya selesai. Pak Erik, gimana Pak Erik? Oke, boleh. No problem. Sorry ya Pak, saya tuh lupa kalau hari ini saya selesai di jam 11. Aduh, ini kepala saya penuh. Nggak masalah. Sorry loh ya Pak Erik. Aduh, baru diingatkan sama Bu Ari nih. Baru saya iya ya. Iya, tema saya kan hari ini korban, jadi semuanya korban nanti. Maafkan Pak Eri jadi korban. Oh, Tuhan tolong Pak ini. Oke, saya cepat aja ya Bapak Ibu. Oke. Baik, mari kita lihat 4 Injil ini dulu. Saya akan percepat karena waktunya untuk Pak Eri. Oke. Ada 3 Injil ya. Akhirnya kanon yang kita terima adalah kanon yang dilakukan di Kartago 397 Masehi dengan 27 kitab seperti yang kita punya. Nah, 4 Injil tuh mewartakan, kan orang tanya kenapa harus 4? Kenapa harus 4? Padahal Yesus yang diajarkan 1, ya kan? Nah, Injil bicara mengenai biografi Yesus ya, biografi itu bicara mengenai pelayanan. Kenapa harus 4? Ya, Matius itu bicara mengenai kepada orang Kristen muda. Ya, jadi tulisan Matius yang berlatar belakang Yahudi itu diberikan kepada Kristen muda, sementara Yohanes kepada orang Kristen yang sudah lebih tua. Masih ingat saya mengatakan dia ada di masa pemantapan, kalau sudah lihat kalau di dalam kategori itu ya, di masa pemantapan. Lalu Markus dan Lukas ditulis kepada pembaca yang merupakan non-Kristen. Nah, kenapa harus 4? Karena di dalam tulisan biografi itu, ya, tulisan biografi itu dia harus memiliki 3 tahap. Di dalam tahap itu ada pembahasan tentang perbuatan yang dilakukan, ada perkataan, ada pribadi. Kalau menggunakan model biografi ya, tulisan biografi, maka Markus mencatat tentang biografi Yesus khususnya dalam perbuatan. Makanya Bapak Ibu tidak akan membaca silsilah di tulisan di Injil Markus itu, karena langsung seperti bercerita seperti adegan langsung ya, perbuatan apa yang Yesus lakukan. Lalu Matius dan Lukas tentang apa yang Yesus ajarkan, ya, perkataan sesuai dengan susunan
penulisan biografi, perkataan itu paling banyak di dalam Matius, Lukas. Sementara Yohanes bicara mengenai pribadi. Siapa sebenarnya Yesus? Ya, bukan tanpa maksud ya, karena umurnya panjang, dia lihat lebih banyak tentang Yesus, jadi dia kemudian berbicara dengan melihat itu menariklah jauh ke depan kepada mana kisah penciptaan. Makanya logos, dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Jadi Yohanes tuh menarik jauh ke proses perjanjian lama itu di dalam penciptaan itu ya. Jadi mengungkapkan tentang itu. Umumnya keempat Injil isinya tentang ini. Ada 8. Kelahiran Yesus, silsilah, baptisan, Yesus dan para muridnya, mujizat, pengajaran, musuh, kematian, dan kebangkitan. Pada umumnya itu komposisi dari Injil-Injil. Nah, di dalam pelayanan 4 kategori garis waktu pelayanan Yesus, kita mendapati kelahiran, masa kelahiran, masa pelayanan Yesus yang disebut popularitas di dalam Injil-Injil, lalu kemudian pelayanan kemudian, dan akhirnya yang keempat itu ya mulai dari pelayanan yang kemudian ini sampai kepada ini sudah mulai banyak konflik di sini. Setelah populer, Yesus mengalami konflik. Makanya Bapak Ibu yang sudah terkenal, populer dalam pelayanan siap-siap. Setelah itu ada konflik. Ada perjuangan. Tapi setelah mati pasti ada kebangkitannya. Amin. Ini menghubung-hubungkan saja ya. Nah, 4 Injil itu bicara mengenai memberi mereka kenapa harus 4 Injil sama tapi kemudian beda, karena mereka ditujukan kepada macam-macam orang yang berbeda gitu ya. Jadi maka secara selektif gitu ya, secara ciri utamanya adalah secara selektif mereka memilih, tapi juga jangan lupa secara selektif itu keempatnya adalah selaras ya. Jadi prinsipnya, sehingga walaupun ketiga Injil plus Yohanes ya itu menulis hal-hal yang sama gitu ya, yang harus kita percayai tentang Tuhan Yesus Kristus. Matius sebagai Injil sinoptik menekankan Yesus di dalam janji kepada orang Yahudi dalam perjanjian lama. Markus menyatakan Yesus sebagai hamba, dan Lukas menekankan Yesus sang juru selamat. Ya, seperti saya katakan bahwa sinoptik dan Injil Yohanes itu menunjukkan perbedaan. Ya, ada perbedaan khusus ya. Perbedaannya Yohanes menulis ajaran yang lebih panjang. Mujizat hanya 7 ya, tidak ada cerita masa kecil Yesus. Ya, lalu banyak peristiwa yang saya katakan sejak awal itu bahwa Yohanes lebih banyak menceritakan Yesus di dalam pelayanan di wilayah selatan ya, di Yerusalem. Lalu kemudian kisah para rasul ya, dia ada kaitan dengan Injil Lukas. Maka kalau saudara membaca ada banyak sekali catatan yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kedua teks itu yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan ya. Di dalam kisah para rasul disebut di dalam Lukas kisah para rasul disebut bukuku yang pertama gitu ya. Dalam buku yang pertama itulah Lukas. Jadi sebenarnya Dr. Lukas adalah penulis yang sama untuk kisah para rasul. Nah, penutup dari kisah para Lukas adalah awal dari kisah para rasul. Mereka disuruh tunggu waktu Yesus terangkat ke surga. Lukas mencatat suruh Yesus perintahkan tunggu di Yerusalem. Kisah para rasul mencatat mereka tunggu di Yerusalem, lalu kemudian Tuhan memberi Roh Kudus kepada. Gaya penulisannya juga mirip. Kalau saudara bisa lihat catatan itu, ya, kalau Roh Kudus turun membaptis Yesus, Roh Kudus turun membaptis para rasul, dan juga beberapa hal yang lain.
Ya, ada persamaannya. Nah, setelah Injil-Injil, kita juga mendapati surat-surat kiriman. Nah, kalau Injil-Injil ada di tanah Palestina, ini tanah Palestina, surat-surat kiriman dia keluar dari daerah, mulai dari Syria, itu ya, dia keluar sampai kepada Roma. Jadi surat-surat kiriman dia berkisah di sini, sudah keluar, dia tidak lagi di tanah Palestina, tapi dia sudah keluar. Terdiri dari tadi yang kita sudah lihat 13 surat untuk tulisan Paulus, lalu surat kiriman umum, lalu Ibrani, itu semua tulisan-tulisan surat-surat kiriman ini membicarakan gitu ya mengenai doktrin dan juga hal praktis di dalam. Ada 21 surat kiriman yang ditulis oleh 5 rasul. Ya, Paulus, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Ya. Seperti saya sudah bahas pembahasannya dari awal, saya telah mengatakan bahwa surat kiriman itu adalah dokumen tak berkala, occasional document, ya, karena disebabkan oleh sebuah peristiwa tertentu. Sehingga kita tidak bisa menerjemahkan budayanya, peristiwa-peristiwa catatan budaya itu ke dalam masa kita. Wanita tidak boleh berkepang-kepang. Nah, itu ada persoalan di situ. Jadi tidak bisa dipakai untuk kemudian langsung diterima mentah-mentah ke zaman kita. Nanti waktu belajar hermeneutik ini akan diperjelas. Tapi bahwa dia adalah surat-surat kiriman yang bersifat occasional document, maka dokumen yang tak berkala, maka dia dipastikan ini tujuannya untuk sebuah permasalahan yang harus dijawab. Yang harus kita pakai apa? Prinsipnya. Ya, prinsip yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Nah, yang harus dipertimbangkan sebagai surat kiriman adalah sebagai occasional document, maka ada konteks historis dan konteks sastra yang perlu diperhatikan. Kita tidak boleh melupakan itu. Ya, harus dilihat ini konteks historisnya seperti apa. Konteks sastra, oke, konteks sastra. Sebelum dan sesudahnya bilang apa? Seperti tadi saya jelaskan itu ya, 1 Timotius misalnya yang bicara mengenai filmkan. Apa yang bicarakan? Oh, konteks ini tentang bicara apa sih? Ya, secara sastra dia bicara apa? Oh, dia ngomong tuh tentang ajaran-ajaran sesat itu ya, ayat sebelum dan ayat sesudah. Ini bicara tentang apa? Secara historis, Timotius sedang ada sebagai gembala di kota Efesus, kota yang sangat terkenal pada waktu itu, sehingga dia perlu dibantu untuk kemudian mengingat bahwa ada pengajaran-pengajaran yang sesat, tapi secara doktrinal dia harus kokoh di dalam pengajaran firman, gitu ya, apa yang telah dia juga pelajari dari orang tua, dari neneknya, semua hal-hal dari pengetahuan kitab Taurat itu juga menjadi bagian dari diilhamkan oleh Allah yang dia harus patuhi. Nah, ini kemudian kalau saudara lihat ini ada tujuan-tujuan penulisan surat kiriman Paulus. Kalau kita boleh kategorikan gambar besarnya dibagi dalam 3 kelompok. Roma sampai Galatia itu bicara mengenai Kristus dan salib. Efesus sampai Kolose itu Kristus dan jemaat. 1-2 Tesalonika Kristus dan kedatangannya yang kedua kali, yaitu latar belakangnya. Sementara surat kiriman umum, ya surat Am itu alamatnya lebih umum, ya dialamatkan pada lebih umum, hanya surat 3 Yohanes yang dialamatkan kepada Kristus. Surat kiriman umum, ya Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 3 Yohanes itu bicara mengenai gereja dan penderitaan. Yakobus bicara mengenai bagaimana orang-orang Kristen yang saleh, gitu ya, norma hidup mereka. 2 Petrus, 1-2 3 Yohanes, dan Yudas untuk gereja sedang menghadapi kesalahan, ya, doktrin yang salah. 1 Petrus nasihat untuk menderita. Nah, secara garis besar, gereja yang dibahas di dalam surat-surat kiriman umum itu gereja yang sedang menghadapi
Gnostik, gitu, ya, pengetahuan Gnostik yang mengatakan bahwa benda lebih mulia nilainya dibanding ide tentang sesuatu materi, ide itu lebih mulia daripada materi hasil dari pemikiran ide itu. Contoh, benda ini lebih mulia daripada benda ini lebih rendah nilainya dibanding dengan ide dari orang yang mau membuat ini. Jadi ide itu sangat dianggap. Nah, ketika Yesus mengambil bagian menjadi manusia, dianggap Yesus mengambil materi yang dianggap sebagai jahat. Maka Yesus dinilai lebih rendah. Nah, menghadapi itulah kondisi itu, maka tulisan-tulisan di surat-surat iman umum itu diberikan, gitu ya, khususnya seperti 2 Petrus, tulisan-tulisan Yudas. Nah, tujuannya untuk menolong ini. Ya. Nah, setelah gereja berkembang, baru kemudian kita mendapati gereja juga ada di dalam. Nah, kitab Wahyu secara khusus, ini yang saya mau minta izin sebentar, Pak Erik, ini sebentar sekali. Kitab Wahyu itu menjadi kitab terakhir dan berisi penglihatan tentang masa depan. Tapi kalau kita mau bicara mengenai masa depan, kita mesti mengingat bahwa kitab Wahyu itu di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 5 dia memberitahu bahwa dia ini adalah sebuah surat tulisan yang apokalipsis, sebuah penyingkapan, dan ada kata-kata nubuat di situ, dan dia merupakan bagian dari surat kiriman kuno. Artinya bahwa sebagai tulisan apokalipsis, ya, bicara mengenai tulisan yang masa yang akan datang, maka kita harus ingat bahwa di masa itu tulisan jenis apokalipsis, ya, apokaliptis ditulis pada masa kesukaran atau kesulitan. Dan akan ada banyak simbol dan tanda serta lambang. Dan selalu akan menjanjikan bahwa kejahatan akan kalah. Maka tidaklah tepat melihat simbol itu sebagai kode rahasia. Nggak bisa dipakai simbol 666 itu berarti nanti kalau ada tanda 666 itu enggak. Itu simbol itu bukan kode rahasia yang perlu dipecahkan. Warna yang dipakai itu ada konotasinya, gitu ya, tentang kemurnian, mahal, sesuatu yang kaum bangsawan. Tapi simbol itu tidak bisa kemudian dipakai dengan salah. Kita harus mengingat selain dia apokalipsis, ya, sebuah penyingkapan, dia juga adalah kitab nubuat. Nah, foretelling, memberitahu tentang masa yang akan datang. Ini pemahaman pertama yang kita mesti tahu tentang sebuah nubuat. Nubuat itu sifatnya memberitahu masa depan yang dekat dengan siapa? Yang bernubuat. Berarti yang pertama ini yang lebih dekat dengan siapa? Dengan Yohanes itu di Pulau Patmos. Untuk gereja Tuhan yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Mereka ada pergumulan, mereka ada di masa pemerintahan Romawi yang memang punya pergumulan, sehingga di masa paling dekat tuh Yohanes dapat penglihatan, oh bakalan jadi begini gitu. Kepada jemaat di Smyrna, kamu akan menderita selama sekian hari gitu. Karena memang itu yang Tuhan kasih buat mereka, foretelling. Tapi juga dia punya nilai yang masa depan, jauh ke depan ya kepada kita. Apa? Bahwa akan ada juga penderitaan gitu. Jadi sifatnya kayak gitu, kayak Yesaya bicara mengenai rencana Yesus, dia menjadi foretelling untuk kita. Tapi dia juga bicara mengenai apa yang terjadi paling dekat dengan mereka. Itu sifatnya. Nah, yang terakhir dia adalah surat kiriman. Nah, surat kiriman tuh artinya bahwa dia questionable. Dokumen tak berkala yang sengaja ditulis untuk menjawab persoalan pada masa itu.
Ini jemaat Asia kecil di akhir abad pertama. Ada penderitaan yang mereka hadapi, ada kesukaran. Efesus menghadapi orang jahat, Smyrna menghadapi kesukaran selama 10 hari, Antipas mati syahid, Tiatira ditimpa kesukaran besar, Philadelphia hadapi. Itu ada latar belakangnya. Jadi dengan semua penderitaan itu, maka diberilah berita kepada mereka itu buat apa yang terjadi, tapi juga ada penghiburan. Nah, makanya penghiburan itu memberitahu kita bahwa di Wahyu hanya Yesus yang layak. Itu tulisan bahwa akan ada kejahatan melawan kekuatan Trinitas dan pengikutnya, ya ada setan, antikris dan nabi-nabi palsu. Tapi mereka bukanlah lawan yang seimbang untuk Trinitas yang sejati, Allah Bapa, Putra, dan ketiga, Allah pasti menghancurkan kekuatan jahat. Ya, akan ada kekuatan yang menghancurkan umat, pemaksaan menghalalkan penggunaan kekerasan, dan ini kan terjadi sekarang. Ya, peniruan tanda-tanda supranatural, pancingan kenikmatan, pemuasan tubuh, hanya sekarang muncul LGBT, semua itu. Tapi umat Allah harus menghancurkan strategi ini dengan terus berjalan dalam jalan-jalan kemuridan. Dan jalan kemuridan itu selalu diwarnai penderitaan, kesulitan. Gitu. Tapi ya tetap kita harus jalan di dalam jalan kemuridan sejati. Kemuridan itu mengatakan bahwa ini sebenarnya kita akan menderita. Pegang teguh pada firman, jangan mencemarkan diri secara harafiah maupun secara. Keempat, tidak perlu cemas. Trinitas yang ilahi pastilah menang. Jangan cemas. Tuhan bersama kita. Dia jalan buat kita, dia menolong kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada akhirnya gereja itu akan menang. Amin. Terima kasih, saya sudah selesai. Pak Erik, ini kecepatan penuh ini, saudara-saudara. Saya akan kasih bahan buat saudara hari ini. Pak Erik, boleh ada satu orang dikasih kesempatan ini? Ada 4 menit ya, boleh ya Pak Erik? Untuk bertanya, silakan. Boleh. Ada teman-teman, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Saya cuma mau kasih kesempatan teman-teman berinteraksi. Ada pertanyaan? Tanggapan? Kayaknya tidak ada Pak Erik. Mereka sudah senang. Ya Bu Ari, silakan Bu Ari. Untuk tugas sudah dijelaskan lagi ya Bu Ami. Silakan Bu. Ya. Dengar suara saya tidak? Iya, baru kedengaran. Ya. Suara Bu Ari kecil. Halo, masih kecil? Nggak dengar. Ya, tapi boleh lah, bisa kedengaran sih. Silakan Bu Ari. Untuk tugasnya apa sudah dijelaskan ulang? Oh iya, tugas. Bukannya yang lalu saya sudah terangkan tugasnya ya? Saya pikir saya sudah terangkan. Sudah ya? Kemarin belum? Ada yang nanya papernya itu bagaimana gitu. Artinya belum ya Bu? Saya sih, seingat saya jelaskan sedikit. Pak Erik, mohon waktu sebentar ya Pak, saya jelaskan tugas dulu ya. Setahu saya sih sudah, karena saya sebenarnya, sebentar. Format tugas saya ingat saya kasih. Udah kasih contoh juga ya? Iya, saya sudah kasih contoh kok. Oh iya, ini ada tugas dan format. Sebentar ya, saya buka dulu. Saya sudah kasih contoh sebenarnya Bapak Ibu. Bentar. Oh ini lagi terbuka. Nah, ini. Sebentar ya, saya share dulu sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu melihatnya? Bisa kelihatan kecil ya, saya besarkan dulu ininya.
Bentar. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tugas ini adalah tentang kategori dan karakteristik dari kelompok jenis kitab di dalam Alkitab. Ini ya. Yang saya minta menyusun laporan karakteristik dari salah satu kelompok kitab. Boleh PL atau PB. Gitu. Kalau Pentatuk dalam PL atau Injil di dalam PB misalnya ya. Jadi isinya dia 5 lembar dari 4, spasinya 1,5 Bapak Ibu. Isi laporannya refleks karakteristik utama ya, lalu kemudian refleksi. Jadi jangan lupa cantumkan footnote atau sumber kepustakaan. Ini tanggalnya 1 Juli kayaknya bukan ya? Itu kayaknya bukan 1 Juli gitu ya. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama kategorinya ya, sekilas pandang tentang apa yang Bapak Ibu lihat tentang kitab itu. Lalu kemudian setelah itu karakteristiknya. Berikan tentang karakteristik dari misalnya Injil-Injil itu adalah kitab begini gitu ya. Lalu informasi kekinian. Jangan lupa refleksi. Setelah membuat ini saya mendapati bla 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 gitu. Nah, saya contohkan ini ya, ini contoh. Contoh tugasnya ini. Nah, contoh kerjaannya Jubaida binti Diblaim. Nah, ini tentang kitab Pentatuk. Pertama, Pentatuk sekilas pandang. Kata Pentatuk berasal dari bla bla bla. Frasa Ibrani ini berasal dari masyab bla 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 gitu. Ya, kelima kitab ini isinya adalah tentang apa gitu. Ya, jadi sekilas pandang. Lalu sekilas pandang. Jadi gambar besar tentang keseluruhannya. Lalu karakteristiknya. Oh, karakteristik. Pentatuk dibagi menjadi akan dibahas di sini terdiri dari 5 pembahasan. Misalnya tema teologisnya apa itu. Sastranya apa gitu, intisarinya apa, lalu itu sudah selesai, lalu kemudian kesimpulan ini kepada refleksi ya, yang tadi mana refleksi ya, ada bagian refleksi setelah mempelajari ini saya lalu ini adalah refleksi. Secara pribadi, paper ini mengajarkan saya Allah punya rencana besar bagi umat melalui kitab ini saya pelajari. Ya. Sampai di sini menjadi jelas. Setahu saya sudah kasih contoh ini, benar nggak? Sudah. Ini kok tidak. Sudah, Bapak Ibu sudah terima contoh ini? Belum. Kalau saya belum. Oh, oke. Saya akan kasih ya, Bu. Saya akan kasih setelah ini ya, sementara Pak Erik mengajar ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ari untuk dilanjutkan oleh Pak Erik. Terima kasih, Pak Erik.